Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Ayahnya, Raden Mas Adipati Aryo Susroningrat, adalah seorang bupati Jepara, sementara ibunya, M. Angasirah, berasal dari kalangan biasa. Meski lahir dalam keluarga priai, Kartini tidak dibesarkan dalam lingkungan yang sepenuhnya bebas dari tradisi patriarkal yang kuat saat itu. Sejak kecil, ia menunjukkan minat yang besar terhadap pendidikan, sebuah hal yang langka bagi perempuan Jawa pada masa itu. Kartini berkesempatan bersekolah di ELS Europe Slagery School hingga usia 12 tahun, di mana ia belajar bahasa Belanda. Namun, seperti kebiasaan pada saat itu, Kartini harus berhenti sekolah dan dipingit ketika memasuki masa remaja. Tradisi pingitan adalah adat di mana perempuan dari keluarga bangsawan tidak diizinkan keluar dari rumah sampai mereka menikah. Meskipun demikian, Kartini tidak berhenti belajar dan terus mendalami pengetahuannya melalui korespondensi dengan teman-teman Belandanya. Melalui surat-suratnya kepada teman-teman pena di Belanda, Kartini mengungkapkan pemikirannya tentang ketidakadilan yang dialami perempuan Jawa, terutama dalam hal pendidikan dan kebebasan berpendapat. Kartini merasa perempuan harus memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam hal pendidikan dan pengembangan diri. Pemikiran ini sangat radikal pada zamannya, di mana perempuan Jawa dianggap hanya pantas berada di rumah, mengurus keluarga, dan tunduk pada adat. Pada tahun 1903, Kartini menikah dengan Raden Adipati Djoyo-Diningrat, seorang bupati Rembang yang sudah berusia lebih tua darinya. Meski sempat merasa ragu, suaminya ternyata mendukung keinginan Kartini untuk mendirikan sekolah bagi perempuan. Dengan dukungan tersebut, Kartini memulai langkah kecil dalam mewujudkan cita-citanya. Ia mendirikan sebuah sekolah untuk anak-anak perempuan di rumah dinas Bupati Rembang, sebuah inisiatif yang luar biasa pada masanya. Kartini terus melanjutkan perjuangannya melalui tulisan dan dialog dengan berbagai pihak. Ia menulis tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan dan membuka kesadaran masyarakat agar lebih terbuka terhadap gagasan-gagasan modern. Dalam surat-suratnya, Kartini juga menyentuh isu-isu sosial lainnya, seperti kritik terhadap kolonialisme Belanda yang dianggapnya menekan kemajuan bangsa pribumi. Namun, pada 17 September 1904, hanya setahun setelah melahirkan anak pertamanya, Kartini meninggal dunia pada usia yang sangat muda, yakni 25 tahun. Kematian Kartini meninggalkan duka mendalam bagi banyak orang, terutama mereka yang sudah terinspirasi oleh semangat dan pikirannya. Meski ia meninggal muda, gagasan-gagasannya tidak luntur begitu saja. Bahkan justru semakin dikenal luas setelah surat-suratnya dikumpulkan dan diterbitkan. Surat-surat Kartini kemudian dikumpulkan dan diterbitkan oleh Mr. J. H. Abendalen, sahabat Kartini di Belanda, dengan judul Der Duisternis tot Licht, atau yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Habis Gelap Terbitlah Terang. Buku ini memperkenalkan pemikiran Kartini kepada dunia, terutama mengenai emansipasi perempuan dan pentingnya pendidikan. Melalui tulisan-tulisannya, ia telah menginspirasi banyak orang untuk melanjutkan perjuangannya demi kesejahteraan dan kebebasan perempuan. Hari kelahiran Kartini, yaitu 21 April, diperingati setiap tahun sebagai Hari Kartini di Indonesia. Hari tersebut menjadi simbol perjuangan perempuan Indonesia untuk kesetaraan dalam pendidikan, hak, dan peran di masyarakat. Hingga hari ini, Raden Ajeng Kartini dikenal sebagai pelopor emansipasi perempuan Indonesia yang meskipun hidupnya singkat, berhasil mewariskan visi besar tentang kemajuan perempuan dan bangsa.